Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sada Salsabil dengan NIM 200188089 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu text summation. Konteks pada text summation ini nanti saya akan menjelaskan tentang pengertian text summation, automatic text summation, dua tipe peringkasan pada automatic summation, dua karakteristik text summation, dan yang terakhir adalah fungsi dari text summation. Yang pertama, pengertian text summation. Text summation dikenalkan pada tahun 1950. Text summation ini merupakan metode untuk membuat ringkasan dari suatu dokumen yang panjang menjadi lebih singkat dan akurat. Kemudian yang kedua ada pengertian tentang automatic text summation. Automatic text summation ini merupakan suatu proses untuk membuat ringkasan secara otomatis dengan memanfaatkan sistem peringkasan teks yang dijalankan dengan komputer. Perbedaan dari text summation dengan automatic text summation adalah pada automatic text summation ini merupakan uh, sebuah sistem peringkasan dengan mengambil inti-inti teks yang ada pada suatu dokumen tanpa mengubah inti dari dokumen asli tersebut. Kemudian yang kedua yaitu tentang tipe peringkasan automatic summation. Pada automatic summation ini memiliki dua tipe, yaitu yang pertama ada abstraktif. Pada tipe ini, kalimat akan ditransformasikan menjadi kalimat lebih singkat dan menciptakan kalimat baru yang tidak ada di dalam teks aslinya. Dan yang kedua adalah ekstraktif. Pada tipe ini, menghasilkan suatu ringkasan dengan memilih sebagian dari kalimat yang ada dalam dokumen teks aslinya. Pada text summation sendiri memiliki dua karakteristik, yaitu yang pertama ada shallow approach atau ekstraksi. Pada teknik ini, sistem hanya mengambil unit-unit yang dianggap paling penting. Teks yang diambil yaitu berupa klausa utama atau paragraf utama. Dan yang kedua yaitu ada deeper approach atau abstraksi. Pada tipe ini menghasilkan suatu ringkasan dengan memilih sebagian dari kalimat yang ada dalam dokumen teks aslinya. Yang terakhir adalah penjelasan tentang fungsi text summation. Fungsi dari text summation ini ada tiga, yaitu indikatif, informatif, dan evaluatif. Yang pertama, indikatif, yaitu fungsi ini memberikan saran untuk pembacaan lebih lanjut mengenai hal-hal tertentu dalam isi teks. Yang kedua, informatif. Pada text summation ini berfungsi untuk menyajikan informasi atau yang paling penting dari teks sumber tersebut. Dan yang ketiga ada evaluatif. Fungsi evaluatif ini dapat memberikan komentar atau evaluasi terhadap informasi utama pada teks sumber. Selanjutnya adalah penjelasan tentang program text summation yang sudah saya buat. Berikut merupakan program text summation yang telah dibuat. Di sini terdapat Python M spasi download Encore WebLG ini berfungsi untuk mendownload suatu library Encore WebLG. Encore WebLG ini memiliki banyak kosakata yang luas sehingga untuk hasil peringkasan ini lebih akurat dibanding dengan WebSM. Di sini ada pip install spesi. Pada spesi ini itu berguna untuk menginstal library spesi yang memiliki fitur fungsi yaitu seperti pemisah kata, penentuan kata, dan lain-lain. Kemudian ada pip user UNLTK ini berguna untuk menginstal library yang ada pada Natural Language Toolkit. Kemudian di sini ada pip install Python Tanks yang berguna untuk
menginstal library sehingga nantinya dapat menghasilkan ringkasan teks berdasarkan pentingnya pada setiap frase yang ada. Kemudian di sini ada import spesi yang berguna untuk mengimpor library spesi. Kemudian di sini ada from spesi line stop words import stop words. Ini berfungsi untuk mengimpor kumpulan kata-kata dan di sini berfungsi untuk mengimpor kumpulan tanda baca yang ada. Kemudian di sini terdapat stop words list. Ini berguna untuk menampilkan kata-kata umum yang memiliki fungsi namun tidak memiliki makna. Pada dokumen satu ini merupakan variabel yang dimana nantinya akan diisi dengan dokumen yang ingin diringkas. Kemudian NLP spesi Encore Web ini berfungsi untuk melakukan perintah untuk membuat model bahasa yang ada dalam pustaka Encore Web LG ini. Kemudian pada dokumen LP dokumen satu ini berguna untuk memanggil dokumen satu yang merupakan artikel yang akan diringkas. Kemudian unsur organisasi teks ini berguna untuk pemisahan kata pada tiap kalimat yang ada pada dokumen satu. Words frekuensi ini berguna untuk menghitung frekuensi pada tiap kata yang ada. Kemudian di sini ada perintah maksimum word frekuensi ini berguna untuk mengambil semua nilai frekuensi yang akan dicari nilai maksimumnya dari frekuensi kata yang tersimpan. Kemudian di sini ada perintah untuk memperbarui nilai frekuensi pada tiap kata. Jadi rentang nilai frekuensinya itu dimulai dari nilai minimum yaitu 0 dan nilai maksimum frekuensinya itu adalah 1. Dan berikut adalah hasil output uh, nilai frekuensi yang terbaru dari rentang 0 sampai dengan 1. Yang dimana sebelumnya nilai frekuensi etika di sini bernilai 1, di sini menjadi 0,05. Kemudian di sini ada word frekuensi di sini merupakan perintah untuk mengabaikan kata-kata yang tidak penting dan tanda baca yang ada. Kemudian di sini merupakan perintah untuk menghitung nilai maksimal dari frekuensi yang ada. Dan nilai maksimal di sini adalah 11. Kemudian di sini terdapat perintah sentence tokenization yaitu perintah untuk memisah kalimat demi kalimat yang ada pada artikel tersebut. Kemudian consensus score di sini adalah perintah untuk menghitung penilaian skor pada tiap-tiap kalimat yang ada. Berikut merupakan output dari sentence scores. Kemudian di sini ada import enlargers itu berguna untuk mengambil keputusan berdasarkan nilai tertinggi. Dan di sini terdapat syntax summarization sentence largest dengan nominal 7. 7 di sini nantinya saya akan mengambil 7 kalimat teratas dengan nilai skor tertinggi. Yang kemudian nanti diurutkan dari skor tertinggi sampai terendah. Yang pertama itu ada 8, dengan skor 81, dan yang kedua ada 61, dan yang ketiga ada 57, yang keempat ada 56, dan yang kelima ada 38, dan yang keenam itu 38 juga,
Dan yang ketujuh yaitu dengan skor 34. Dan berikut adalah sinteks untuk menampilkan teks dari tiap kalimat yang merupakan ringkasan teks berdasarkan skor kalimat. Pada sinteks ini digunakan untuk menampilkan hasil akhir dan list yang berisi teks dari kalimat yang sudah diambil poin-poinnya dari skor tertinggi hingga terendah. Dan berikut adalah hasil output dari ringkasan teks yang ada. Pada sinteks ini berguna untuk menghitung jumlah karakter yang ada dalam teks yang sudah diringkas. Hasilnya adalah 761. Berikut adalah sinteks menghitung banyaknya karakter kata yang ada pada dokumen sebelum dilakukan text summarization. Kira-kira kurang lebihnya begini pada program yang telah saya buat. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.